Sahabat Mandalika Film 21, semoga kesuksesan senantiasa menyertai hidup Anda. Film kali ini berjudul Sir yang rilis tahun 2018 lalu. Film ini diperankan Vivek Gomber sebagai Aswin dan Tilo Tamasom sebagai Ratna. Film romantis yang satu ini sangat inspiratif dan tepat menemani waktu luang kalian. टेलरिंग कोर्स के लिए सामान लेना था। Bercerita tentang seorang pria muda India yang baik dan kaya, jatuh cinta kepada asisten rumah tangganya bernama Ratna. Dalam beberapa festival, film ini masuk dalam beberapa nominasi dan memenangkan penghargaan. Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya. Di desanya, Ratna berpamitan pada ibunya untuk berangkat ke Mumbai melanjutkan pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga. Ratna diberitahu oleh Raju supirnya Aswin jika bos mereka tidak jadi menikahi Sabina tunangannya. Karena pernikahannya yang batal, Aswin mendapat tekanan dari keluarganya. Ratna yang seorang vegetarian meminta temannya yang juga seorang ART bernama Laksmi memberikan daging untuk ia masak. Ratna mengaku sangat membutuhkan pekerjaannya sekarang ini meski menahan mual mencium bau daging. Choti adik Ratna menelponnya. Ratna menceritakan jika bosnya tidak jadi menikah karena kabarnya Sabina berselingkuh di London. Namun Ratna tidak percaya itu karena pernah suatu hari Sabina memberikan Ratna gelang cantik. Di kampungnya, Ratna yang seorang janda tidak diperbolehkan memakai gelang. Namun Sabina mengatakan jika dia berada di Mumbai dan bebas melakukan apapun yang dia suka. Choti tetap meminta Ratna mencarikannya pekerjaan di Mumbai, hingga Ratna tidak perlu membiayai kuliah Choti lagi, dan Ratna bisa membiayai kursus menjahitnya. Ratna marah dan meminta Choti menyelesaikan kuliahnya. Ratna menceritakan kepada Choti jika dia akan belajar menjahit dari seseorang yang akan mengajarkannya secara gratis. Jadi saat nanti dia kembali ke kampungnya, dia akan membuka usaha dan berharap adiknya akan mengurus kas usaha mereka. Keesokan harinya, kakak Aswin datang dan mengingatkan Aswin yang bersikap kurang baik karena meninggalkan altar pernikahan. Dia meminta Aswin memperbaiki hubungannya dengan Sabina. Aswin merasa tidak bisa melakukan itu. Aswin melamar Sabina karena semua orang ingin melihatnya menikahi Sabina. Sedangkan dia tidak mencintai Sabina. Dia ingin Sabina menikahi laki-laki yang mencintainya. Begitu juga sebaliknya. Ratna lalu datang menawarkan Aswin makan siang. Kakak Aswin marah karena menganggapnya tidak sopan telah menyela pembicaraannya. Aswin meminta maaf pada Ratna atas perlakuan kakaknya. Untuk menghibur Ratna, Aswin mengatakan jika dia bersyukur Ratna datang hingga dia tidak perlu lebih lama mendengar ocehan kakaknya. Ratna kemudian meminta izin pada Aswin untuk belajar menjahit dari jam 2 hingga 4 sore. Aswin membolehkan Ratna. Thank you, sir. Dengan semangat, Ratna datang ke penjahit yang dimaksud. Namun hari pertama, dia hanya diminta bersih-bersih. Hari berikutnya, Ratna diminta membeli kain ke pasar di jam pulangnya. Sabina mengembalikan kado pernikahan mereka yang batal. Ratna menawarkan menyimpan kado-kado itu di kamarnya. Aswin kembali terlihat tertekan. Thank you. Ratna mendatangi Aswin dan mengatakan jika dirinya adalah seorang janda setelah 2 bulan pernikahan. Suaminya meninggal karena sakit yang sudah lama dideritanya. Orang tua Ratna menikahkannya karena pihak suaminya tidak meminta uang untuk mas kawin. Di kampungnya, menjadi seorang janda adalah akhir dari segalanya. Tapi Ratna sadar hidup tidak akan berakhir hanya karena hal-hal semacam itu. Bahkan sekarang
dia berada di Mumbai dan bisa membiayai kuliah adiknya. Aswin tersadar setelah mendengar apa yang dikatakan Ratna, hingga mulai terlihat semangat. Setelah sebulan datang ke tukang jahit, penjahit itu belum juga mengajarkan Ratna. Kini Ratna sadar jika dirinya hanya dimanfaatkan lalu memilih pergi. Penjahit tua itu kesal dan mengatakan jika tidak ada yang mau mengajarkan Ratna menjahit secara gratis. Laksmi meminta Ratna mengikuti kursus menjahit. Namun Ratna belum memiliki uangnya. Dia baru bisa mendaftar setelah 3 bulan lagi Choti menyelesaikan kuliahnya. Laksmi menawarkan Ratna meminjam uangnya dulu. Ratna kembali meminta izin pada Aswin untuk mengikuti kursus menjahit. Aswin ikut senang karena Ratna tidak kerja gratis lagi untuk kakek penjahit itu. Dengan semangat, Ratna mengikuti kursus menjahitnya. Suatu malam, Aswin berkumpul dengan teman-temannya di rumahnya. Secara tidak sengaja, Ratna membuat basah baju Rina, istri Vicky, sahabat Aswin. Rina marah-marah dan menghina Ratna. Dia mengatakan jika Ratna bekerja dengannya, maka dia akan memotong gaji Ratna biar tahu rasa. Aswin datang membela Ratna dan mengatakan beruntung Ratna bukanlah ART dari Rina. Vicky tersinggung dan merasa Aswin tidak sopan pada istrinya. Menurut Aswin, Rina lah yang tidak sopan. Namun Aswin akan meminta maaf pada Rina. Setelah tamunya pergi, Ratna meminta maaf pada Aswin. Aswin meyakinkan jika Ratna tidak bersalah. Ratna berhasil menjahit baju yang cantik yang akan dia kirimkan untuk Choti. Dia lalu mencobanya di kamar Aswin. Tiba-tiba Aswin datang dan Ratna berlari ke kamarnya. Ratna datang untuk meminta maaf pada Aswin. Dia menjelaskan jika ini baru pertama kalinya dia masuk ke kamar Aswin selain untuk membereskan kamarnya. Di kamarnya, dia tidak memiliki cermin yang besar seperti di kamar Aswin. Aswin tidak masalah dengan itu. Dia menjelaskan mungkin kepulangannya yang kurang tepat, karena biasanya Aswin belum pulang di jam-jam itu. Sepulang kursus, Ratna mampir di sebuah butik. Dia terpesona melihat baju-baju cantik di sana. Pemilik butik datang dan meminta satpamnya bekerja dengan baik karena membiarkan orang seperti Ratna masuk ke butiknya. Karena malu, Ratna segera keluar. Ratna murung dan sedih. Aswin masuk ke dapur meminta Ratna membuatkannya minum. Ia menanyakan apakah menjadi penjahit adalah mimpi Ratna. Ratna menjawab dia ingin menjadi fashion designer. Aswin menyemangati Ratna jika Ratna pasti bisa menjadi seorang fashion designer yang terkenal. Namun Ratna merasa jika Aswin sedang mengejeknya. Aswin lalu mengatakan jika setiap orang bisa menjadi apa yang dia inginkan. Sepulang kerja, Aswin memberikan Ratna sebuah buku yang dibaca semua fashion designer. Dia meminta maaf dan mengatakan jika semua orang berhak memiliki impian. Ratna mengantarkan minuman ke kamar Aswin. Dia mendapati Aswin nonton film romantis. Mereka berdua mulai salah tingkah. Saat mengantarkan Aswin sarapan, Ratna mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan hadiah baju yang ia jahit sendiri. Aswin menunjukkan pada Ratna jika dia memakai baju itu untuk bekerja. Ratna terlihat senang. Choti menelpon Ratna untuk memberitahunya jika dia mendapatkan lamaran seorang pria dari Mumbai dan dia menyetujuinya. Ratna gemetar sedih mendengar itu. Ratna lalu minta cuti selama 3 hari pada Aswin. Aswin menyemangati Ratna. शादी के बाद वो लेकिन तुम पढ़ा रही थी ना उसे इंडिपेंडेंट गर्ल्स चाहते हैं जो खुद भी काम लाइफ भी बनेगी और उसकी भी. Aswin datang menemui Ratna yang sedang berkemas. Dia memberi uang sebagai hadiah pernikahan Choti. Sepulang kerja, Aswin ke dapur. Dia lalu masuk ke kamar Ratna.
Tiba-tiba Ratna ditelepon Aswin. Aswin tidak tahu alasannya menelpon Ratna. Ratna kemudian kembali ke Mumbai. Aswin terlihat senang dan meminta Ratna menunjukkan fotonya saat pernikahan Jyoti. Aswin melihat jika Ratna tidak ada di semua foto pernikahan Jyoti. Ratna menjelaskan jika di kampungnya seorang janda bahkan tidak boleh berfoto. Keesokan harinya, kurir mengantarkan paketan ke rumah Aswin. Sepulang kerja, Aswin memberitahu jika paketan itu untuk Ratna dan meminta Ratna membukanya. Ternyata isinya adalah mesin jahit. Ratna sangat senang. Thank you. Ratna menari saat perayaan Ganesha di depan gedung rumah Aswin. Aswin datang dan melihat Ratna menari. Aswin meminta Ratna melanjutkan menarinya. करना चाहिए था। ये ठीक है। Mereka masuk lift berdua dan terdiam grogi. Sesampai di rumah, Aswin memegang tangan Ratna, lalu mereka berciuman. Telepon lalu berdering. Ibu Aswin meminta Ratna membuat kari ikan karena akan mengadakan pesta. Aswin yang gelisah menghampiri Ratna ke kamarnya. Dia mengajak Ratna keluar kemana saja dengannya. Ratna mengingatkan jika semua orang akan menertawakan mereka. Aswin tidak peduli akan hal itu, tapi Ratna sangat peduli pendapat semua orang tentangnya. Mereka lalu naik ke atap gedung. Melihat keadaan Aswin, Ratna mengatakan jika menjadi orang kaya tidak sebahagia yang dia bayangkan. Aswin meminta Ratna berhenti memanggilnya Sir, sedangkan Ratna meminta Aswin melupakan kejadian di antara mereka. Aswin bertemu Vicky. Mereka ada janji meeting sambil makan malam. Tapi Aswin tidak ingat, karena ingin segera pulang untuk makan masakan Ratna. Vicky akan ikut ke rumah Aswin untuk meeting di sana. Vicky mengatakan jika mereka meeting di rumah karena masakan Ratna. Aswin masuk ke dapur dan Ratna meminta Aswin tidak menceritakan apapun tentang mereka. Melihat ada yang aneh, Vicky mendengar pembicaraan mereka. Vicky menanyakan hubungan Aswin dan Ratna. Aswin mengaku jika dia nyaman dan merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan saat bersama Sabina dulu. Vicky mengingatkan jika keluarga Aswin tidak akan pernah menerimanya. Ibu Aswin tidak akan sudi duduk semeja dengan Ratna. Bahkan saat ada acara bisnis, bagaimana dia akan memperkenalkan Ratna sebagai istrinya yang bahkan tidak bisa memakai sendok dan garpu. Vicky meminta Aswin realistis dan meninggalkan Ratna jika dia mencintainya. People will never let her forget she's a maid. Your maid. I'm not. Just, if you really like her. Aswin melihat Ratna mengantarkan makanan dan minuman untuk tamu di acara pesta yang diadakan Ibu Aswin. Aswin masuk ke dapur dan menawarkan untuk menunggunya. रत्ना मैं तुम्हारा वेट करूं रत्ना मैं भी तुम्हारा वेट करूं Sesampai di rumah, Ratna meminta Aswin berhenti melakukan hal tadi karena membuat dirinya menjadi ejekan teman-temannya. Aswin kembali meminta Ratna berhenti memanggil Sir. Dia merasa sedih melihat Ratna melayani tamu dan makan di lantai. Dia tidak peduli pendapat orang tentang mereka karena ini adalah hidupnya. Ratna lalu menceritakan jika mertuanya mengizinkannya bekerja ke kota untuk mengurangi beban di hidup mereka. Tapi setiap bulannya dia tetap mengirim uang untuk mereka. Jika mereka tahu kehormatan Ratna sedang terancam, maka iparnya bisa datang menyeretnya kembali ke kampung dan hidupnya akan berakhir di sana. Ratna lalu memutuskan pergi dan meminta Aswin jangan pernah menghubunginya. Ratna tinggal di rumah Jyoti sementara waktu, sampai dia mendapat kerja. Mengetahui anaknya mencintai seorang ART, Aswin dibiarkan pergi ke Amerika oleh keluarganya. Suatu hari, Ratna mendapat panggilan kerja. Ternyata dia mendapat panggilan kerja dari Rina, istri Vicky, yang merupakan seorang fashion designer. Ratna menunjukkan baju yang dijahitnya pada Rina. Dan Rina mengakui jika Ratna berbakat. Sadar jika Rina menerimanya karena Aswin, Ratna berlari ke rumah Aswin.
Dia mendapati pintu rumah Aswin digembok. Dia naik ke atap gedung dan tiba-tiba Aswin menelponnya. Kini Ratna berhenti memanggil Sir pada Aswin dan hanya memanggil namanya. रत्ना Ashwin. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.